Omong bisa. Rapat dia omong paling banyak. Tapi waktu kegiatan dia tidak ada. Di GKE ada begitu. Semua barang dia pintar omong tapi kerja tidak ada. Begitu ada di sini. Sama-sama kuat 1, 2, 3. Kalau hanya omong. Bikin status 1, 2, 3. Kalau hanya omong. Burung beo juga. Amin. Jadi orang Kristen itu jangan hanya omong. Tapi harus juga melakukan. Supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Baik di dalam kami, baik sekitar kami. Supaya dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kita akan duduk semua. Saudara-saudara semuanya, shalom. Dalam sukacita kita di hari ini, kepada saya diberikan bagian pembacaan ini. Dan saya kira ini pernah saya bawa di sini. Tapi mari kita sama-sama buka. Pertama Timotius pasal 4 ayat 12. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Belum buka sudah amin, itu susah. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca bersama-sama. Pertama Timotius pasal 4 ayat 12. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Di bagian paling pertama, karena ini yang paling banyak dan memang ini acaranya pemuda dan remaja, maka kita mulai dulu dari pengertian-pengertian. 1, saya minta supaya semua ikut. Pemuda, sama-sama. 1, 2, 3. Bukan masa depan gereja saja. Tapi pemuda adalah masa kini dari gereja. Ulang, pemuda adalah bukan masa depan gereja saja. Tapi pemuda adalah masa kini dari gereja. Kedua, ayo juga tidak apa-apa. Remaja ialah manusia usia belasan tahun. Bukan dewasa, tapi bukan juga anak-anak. Itu yang bikin kita pusing. Ulang. Remaja ialah manusia usia belasan tahun. Bukan dewasa, bukan juga anak-anak. Itu yang buat apa? Nah ini. Oke, nah. Kenapa saya mulai dari hal-hal itu? Banyak pemuda masih berpikir mereka masa depan gereja. Akhirnya yang sekarang mereka belum aktif di gereja. Mereka belum mau masuk gereja. Belum melayani. Belum mau melakukan semua. Betul. Ada di GKE. Yang ibadah pemuda pemalas tapi konser dia hadir. Ada. Dia ada di sini. Boleh tunjuk sedikit? Ah, itu. Remaja. Remaja itu manusia. Di ciptaan lain tidak ada yang dia pun nama remaja. Tidak ada. Tidak ada durian remaja. Tidak ada. Tidak ada binatang yang remaja. Yang remaja itu hanya ada pada Dia usia berapa tahun? Belasan. Bukan juga. Itu yang buat kita
Karena di rumah dia bikin kayak anak-anak, di luar dia bikin seperti dewasa-dewasa. Di rumah tidur begini sampai liur meleleh. Tapi di luar pacaran macam nenek-nenek. Nah, itu dia pemasaran. Oke, baik. Sekarang kita mulai. Paulus mengutus Timotius untuk menjadi uskup di Efesus. Di mana? Di mana? Tapi sayang Timotius ini masih terlalu Dari dulu banyak orang tua merasa anak muda itu tidak serius. Anak muda itu hanya suka yang pesta-pesta, yang huru-hara, yang tidak baik. Dari dulu sampai sekarang. Betul. Oh. Sekarang Timotius pergi ke Efesus. Tapi bukan tanpa tantangan. Di sana ada pengajar-pengajar sesat. Di sana ada orang-orang tua yang rasa diri pintar sekali. Paulus nasihat dia. Timotius, sampai di sana. Kalau engkau sampai di sana, ada orang yang bawa pengajaran sesat. Ada mereka orang tua yang rasa diri pintar. Engkau jangan berbantah-bantah dengan mereka. Jangan apa? Jangan apa? Apalagi berbantah-bantah di Facebook. Tidak usah. Tapi satu hal yang engkau harus lakukan. Berapa hal? Berapa hal? Yaitu, jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Nah, sekarang dia nasihat. Keteladanan itu ada 5. Ada berapa? 5 kalau pakai bahasa Indonesia. 5. Pakai bahasa Inggris baru. Pakai bahasa Dayak. Bagus. Ya. Keteladanan itu ada 5. 1. Engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Jadi teladan dalam. Kasih tahu teman di sebelah 1, 2, 3. Jadi teladan dalam. Kata-kata yang dikasih keluar oleh orang-orang Kristen, oleh anak muda Kristen, kalimat-kalimat mesti terukur, melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman, baru mengatakan sesuatu. Kenapa? Dulu waktu Tuhan cipta manusia, ada berapa mata? Berapa mata? Berapa telinga? Berapa mulut? Dia punya maksud banyak. Salah satunya, lihat 2 kali. Dengar kali, omong berapa kali? Ulang, lihat berapa kali? Dengar berapa kali? Omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada banyak anak muda tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi dia punya mulut 7. Ada begitu di Palangkaraya? Yang suka meneruskan sesuatu di media sosial tapi belum dikonfirmasi kebenaran ada. Dia ada di sini. Dia pakai baju warna. Ah, itu dia punya masalah ada di situ. Ya, pesannya dengar. Pesannya menjadi gampang sekali. 1. Mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Di sini ada yang tukang tipu. Dia ada duduk di sini. Tunjuk. Sekarang saya tanya. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh? Boleh? Tidak boleh. Ya, bagus. Nah, sekarang saya mau tanya anak muda. Anak muda. Pernah jadi panitia? Pernah kita telepon teman yang lain terus dia bilang posisi? Pernah? Terus dia bilang OTW, pernah? Padahal ada di rumah, pernah?
Itu dia pun nama Itu orang ada di sini. Laki-laki atau perempuan? Boleh tunjuk. Nah itu. Jadi mulut orang Kristen tidak boleh Kedua, mulut orang Kristen tidak boleh maki. 1, 2, 3. Kawan di sebelah 1, 2, 3. Di sini ada yang biasa maki. Ada di sini baju warna tidak boleh maki. Betul, betul. Ketiga, dengar. Ketiga, mulut orang Kristen tidak boleh membuli. Sama-sama 1, 2, 3. Mulut orang Kristen Ada yang suka bully kawan? Tunjuk dia. Karena apa? Engkau mesti jadi teladan dalam apa? Perkataanmu. Jadi tidak boleh, maki tidak boleh, membuli tidak boleh. Tagal dia punya teman warna kulit agak hitam sedikit, teman datang bilang salam. Terus dia bilang suara ada tapi orang di mana? Itu namanya Ada di sini dia. Tunjuk. Itu ya. Pemuda dan remaja, saya mau kasih tahu. Kami orang tua, Pendeta Yandi umur 48 sama dengan ketua pemuda sinode sama juga. Kami punya lagu dulu itu. Itu standar saja. Realistis sekali. Gereja tua. Waktu kau ingat masih di desa. Itu lagu realistis sekali. Di kampung pergi gereja. Lihat-lihat begini lama-lama suka menikah. Selesai. Kamu sekarang lain sedikit. Saya suka bilang. Kamu berbohong. Lihat orang tip saja percaya itu. Mau bagaimana? Kamu lukai. Aduh. Coba pikir. Apa? Memang tidak ada. Kamu saja yang mau bikin seolah-olah ada. Kamu lukai. Dia punya lanjut. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila itu. Jadi isian yang masuk ke sini ini mesti isi yang benar. Dengar kata-kata yang benar. Ingat kata-kata yang benar. Ucapkanlah kata-kata yang bikin status dengan kata-kata yang bertobat sudah yang bilang OT. Padahal sebenarnya belum. Oke. Kedua. Setelah kata-kata sudah bagus. Perkataan sudah bagus. Paulus kasih naik. Engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih tahu kawan di sebelah. Engkau harus jadi teladan dalam batu uji dari kata-kata adalah tingkah laku. Berkata-kata itu melakukan itu agak 100 orang berkata-kata yang bagus. Waktu diuji dengan tindakan tetap 100 atau turun. Karena banyak orang omong tapi belum tentu bisa.
Pak Pendeta pernah melayani di satu daerah di Alor, di NTT. Ada burung beo. Ada apa? Itu dia dekat di gereja. Pak Pendeta kalau pergi ke pastoris, burung beo itu terlalu jinak. Jinak sekali. Tidak perlu disangkar, tidak perlu diikat. Kalau kita duduk begini dia bisa jalan-jalan situ. Karena dekat gereja, kebiasaan di gereja kami, Pak Pendeta Gemit, GMIT, Gereja Masehi Injili di Timur. Kebiasaan kami dalam tata ibadah kami, kalau bunyi lonceng gereja memulai itu ada bunyi 3 kali. Teng, teng, teng. Waktunya itu yang pimpin kebaktian akan bilang, pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan seterusnya. Karena itu di dekat gereja burung beo dengar terus. Setiap kali bunyi lonceng 3. Teng, teng, teng. Itu burung bilang pertolongan kita ialah di dalam. Karena dia berulang-ulang beberapa kali. Pendeta ambil kesimpulan bahwa kalau hanya omong burung beo juga bisa. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih kawan di sebelah 3, 2, 1. Omong bisa. Rapat dia omong paling banyak. Tapi waktu kegiatan dia tidak Di GKE ada begitu. Semua barang dia pintar omong tapi kerja tidak ada. Begitu ada di sini. Sama-sama kuat 1, 2, 3. Kalau hanya omong. Bikin status 1, 2, 3. Kalau hanya omong, burung beo juga pintar. Amin. Jadi orang Kristen itu jangan hanya omong. Tapi harus juga melakukan. Dalam hal ini ada yang namanya belajar. Ada namanya? Hafal ikut yang pendeta bilang, belajar ialah omong. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang, belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Belajar itu ada 4 tingkatan. Berapa tingkatan? Berapa tingkatan? 4 pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Dayak. Pakai bahasa Timur. Belajar itu ada 4 tingkatan. 1, tingkatan paling bawah. Belajar untuk tahu. Sama. Ada banyak orang pintar di sini karena dia belajar untuk tahu. Nilai ujian bagus semua. Nilai ulangan mantap. Belajar. Kasih saya mic 1 dulu. Tingkatan yang paling bawah sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu. Sumber belajarnya banyak. Guru bisa, buku bisa, Google bisa, YouTube bisa. Dari mana-mana sumber belajar. Itu bagus. Belajar untuk tahu. Tapi tingkatan paling bawah. Biasa-biasa saja. Tapi yang kedua. Lebih tinggi dari itu adalah. Belajar untuk tahu dan melakukan. Sama-sama 1, 2, 3. Dan. Ada orang sudah tahu. Tapi belum tentu bisa. Lebih tinggi lagi. Belajar untuk tahu. Bisa melakukan. Bisa hidup dengan orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu. Bisa melakukan. Bisa hidup dengan. Ada yang belajar. Sudah tahu. Bisa melakukan. Tapi tidak bisa hidup dengan orang lain. Datang dalam persekutuan dia sendiri saja. Dia aneh sendiri. Karena tidak bisa bergaul dengan orang. Tidak bisa berbaur dengan orang. Dalam gereja itu dia punya nama persekutu.
Supaya orang yang berbeda-beda, yang belajar, bisa melakukan, bisa hidup dengan orang lain. Jangan aneh sendiri. Betul. Belajar untuk tahu, untuk bisa lakukan, untuk bisa hidup. Ada yang sudah tahu dia hidup sendiri. Tidak butuh orang. Dia kira betul. Oh, hidup ini. Saya mau kasih tahu saudara-saudara. Kepintaran itu terbatas. Pintar itu terbatas. Bisa dikejar. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh, mengalir saja. Kepintaran mengerucut pada satu hal. Contoh, pendeta sakit. Pendeta pergi ke rumah. Sampai di sana bilang, saya sakit. Dokter periksa terus pendeta. Ini kaitan dengan THT. Jadi pergi ke sana. Pendeta pergi ke THT, dorang periksa. Pendeta ini masalah telinga. Jadi pendeta pergi ke telinga. Saya sampai di telinga dan bilang, pendeta ini berkaitan dengan telinga kiri. Jadi pergi ke bagian telinga kiri. Saya sampai di telinga kiri, dia periksa. Dia, pendeta ini berkaitan dengan genderang telinga kiri. Jadi pergi ke sana. Kepintaran mengerucut pada satu hal. Tidak ada orang yang tahu semua hal. Supaya waktu dia pintar, gabung-gabung ini pintar dalam satu persekutuan, jadi berkat. Kalau dia pintar sendiri, tidak ada Superman dalam gereja, tidak ada. Super team ada. Karena itu belajar hidup dengan orang. Kalau ada ibadah begini, pendeta Yandi tidak perlu tahu main ini drum, tidak perlu. Karena pendeta yang di khotbah ada yang main drum, ada yang main ini. Bayangkan kalau pendeta khotbah datang pindah sini main itu lagi pindah. Lama-lama gila ini pendeta. Anda sudah tahu bisa melakukan, bisa hidup dengan. Yang keempat yang paling tinggi dari belajar adalah belajar untuk tahu, bisa hidup, belajar untuk tahu, bisa melakukan, hidup dengan orang lain. Tapi tetap menjadi diri sendiri. Amin. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar untuk tahu, bisa melakukan, bisa hidup dengan orang lain. Tapi jangan jadi orang. Saudara ini mau bertemu. Ya. Saudara mau bertemu dengan orang apa saja silakan. Tetap jadi diri. Saudara mau ketemu dengan orang dari denominasi manapun, silakan. Tetap menjadi orang GKI. Tidak harus. Kadang-kadang kita ini, pendeta Yandi ini orang Timur. Bayangkan kalau pendeta Yandi bergaul dengan orang Cina. Terus pendeta Yandi kira dia Cina. Hancur. Kalau kita Dayak, tetap Dayak saja. Saya tetap. Itu cukup. Sudah 2. 1. Engkau jadi teladan dalam kata-kata subagus sekas naik. Jadi teladan dalam tingkah laku. Jangan perkataan terus. Ulang. Pertama. Teladan dalam jadi teladan dalam tingkah laku sudah bagus, naik lagi. Engkau menjadi cek. Dia naik lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Engkau mesti jadi teladan dalam kata-kata subagus. Tingkah laku subagus. Tapi apa yang menggerakkan, itu yang penting. Kenapa? Ingat, semua yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Belum tentu. Berdoa itu tutup mata, betul? Apakah semua yang tutup mata sama dengan berdoa? Yang kelihatan baik. Saya datang, saya bisa bilang, Shalom. Saudara bilang, Shalom. Saya lewat baru separuh bilang, tidak semua senyum tulus. Betul? Itu kualitasnya harus ada pada kasih. Pada
Batu uji dari tindakan adalah kasih. Apa? Hukum Taurat ada 10. Ada berapa? Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan Yesus simpulkan dia tinggal satu kata menyanyi 1, 2, 3. K-A. Kuat. K-A. Apa? Kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu apa? Itu. Kamu tidak tahu ini lagu. Kenapa waktu menyanyi kamu berbohong? Kok lebih semangat daripada yang kasih, kasih, kasih. Kasih itu Alkitab bilang begini, sabar itu bukan sekedar menunggu waktu selesai. Itu bukan sabar. Sabar itu tidak sama dengan kira-kira ini lebih berapa poin pendeta khotbah, ini bukan itu. Sabar dalam Alkitab itu berkaitan dengan 2 hal. Berapa hal? 1, sabar terhadap situasi. Sama-sama 1, 2, 3. Ada situasi tertentu dalam hidup ini yang kita tidak suka lagi. Tapi firman bilang apa? Ada pengalaman-pengalaman yang kita tidak mau. Tapi Tuhan mau tetap kita jalani. Dan karena itu firman bilang apa? Ada anak muda yang dia sudah tidak tahan lagi. Mau cepat-cepat nikah. Tapi firman bilang. Ada pendeta yang khotbah sudah terlalu panjang. Kita sudah pemalas sebenarnya. Tapi firman bilang. Sabar terhadap situasi. Kita menyanyi. Sabar. Apa? Tuhan. Buat lagi. Apa? 2. Sabar terhadap orang. 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam hidup ini yang terlalu menjengkel. Tapi firman bilang. Ada tetangga-tetangga yang terlalu Tapi firman bilang. Ada kita punya teman sekolah yang terlalu. Tapi firman bilang. Ada juga pengurus pemuda yang terlalu Tapi firman bilang. Ada orang yang duduk di kita pun sebelah kiri atau sebelah kanan. Dia terlalu Tapi firman bilang. Sabar. Dalam sabar itu ada proses. Sama-sama. Proses. Pak kita ini punya pengalaman. Beberapa kali, bukan banyak. Beberapa kali. Ada orang datang bilang di saya, Pak Pendeta, sebentar atau besok atau lusa atau hari Minggu, boleh pimpin ibadah syukuran di rumah? Saya bilang, iya. Syukuran apa? Syukuran wisuda. Saya bilang, siapa wisuda? Saya wisuda pendeta. Kuliah kapan? Ini tidak pernah pergi kuliah, tapi tiba-tiba S2. Itu bikin rusak negara, republik. Oke, proses itu digerakkan oleh kasih. Sekarang kita mulai. Hafal, ikut yang pendeta bilang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan
Ulang. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Rujukannya begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Dalam kasih yang tidak terpatahkan itu, tidak boleh ada orang yang begini, Pak Ketua, saya terlalu hargai Pak Ketua. Tapi waktu saya lihat Pak Ketua punya sifat asli macam begini, maaf. Itu bukan kasih, tapi egois. Bayangkan kalau kita dalam persekutuan pemuda remaja, lebih banyak orang egois. Dia mau dia didengar tapi tidak mau dengar orang. Semua harus ikut dia punya mau. Kalau dia pakai hitam semua mesti hitam. Dia suka biru semua mesti biru. Aduh, repot itu. Jadi dalam kasih itu kita melakukan sesuatu itu Pendeta Yandi khotbah di banyak bank di Indonesia. Pendeta bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, lihat dekat tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang. Macam mau lihat-lihat dorang terus begini. Baru naik tangga terakhir. Dengan santun sekali dorang bilang begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu. Di antara ibu-ibu yang bangun pagi, lihat suap pas bangun, terus dia bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk apapun. Termasuk ketika saudara beribadah. Saudara, kadang-kadang kita ini beribadah ikut selera, bukan tanggung jawab. Selera. Selera itu soal makan, bukan ibadah. Dalam ibadah itu ada tanggung jawab. Orang tua itu karena bertanggung jawab atas kamu, maka dia beli kasih kamu karena dia bertanggung jawab ini anak muda, dia beli untuk anak muda sekalipun udang, ada motor udang. Karena tanggung jawab. Tanggung jawab itu kelasnya lebih tinggi dari kewajiban. Orang yang sekedar menjalankan kewajiban suka bicara begini. Pokoknya yang penting. Pokoknya suka ibadah doa. Jangan. Yang penting sudah ibadah pemuda. Ada yang ikut ibadah pemuda tapi tidak mau buat apa-apa. Hanya dia hadir saja. Ada di sini. Boleh kasih tahu pakai baju warna. Ibadah itu tanggung jawab, bukan selera. Banyak orang pergi gereja untuk memuaskan telinga. Kepuasan manusia tidak lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Pendeta yang di khotbah habis ini, saudara tidak puas, tidak penting. Yang lebih penting adalah kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara mau puas, tidak penting. Gitu. Supaya orang bergereja bukan cari kepuasan, tapi cari apa? Kemuliaan. Ada jemaat sekarang ini
kan suka periksa warta di sini sebut warta mimbar atau warta jemaat. Nanti orang baca hari Minggu ini yang pimpin DWI. Ada begitu di GKE. Pemuda remaja atau orang tua. Bergereja pakai selera. Selera tuh makan. Tanggung jawab itu saudara-saudara. Bahkan tanggung jawab itu sudah mewakilkan kita punya iman di dalamnya. Kalau saya percaya pada Tuhan, saya tidak butuh Anda punya persetujuan. Tidak butuh. Saya percaya pada Tuhan. Anda setuju atau tidak setuju, saya percaya padanya. Dalam tanggung jawab. Di pemuda. Nanti pemuda ini dress code-nya warna putih. Saudara tidak suka pakai baju putih. Waktu saudara pakai baju putih bukan karena tapi apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Apalagi ini masa kini dari gereja. Kalau tanpa tanggung jawab. Mau sudah tidak usah lanjutkan. Mesti dengan tanggung jawab. So kawan di sebelah 1, 2, 3. Tanggung jawab. Saudara bayangkan. Sakatik. Dalam tanggung jawab kan kita mengelola perbedaan-perbedaan. Kalau tidak ada kasih, saudara bayangkan. Sakatik gereja hari Minggu itu jam berapa? Ya taruhlah jam 8 Waktu mau keputusan jam 8. Itu kan ada banyak orang beda pendapat. Separuh bilang, maaf saya tanya, kenapa harus jam 8? Kenapa kita tidak mulai jam 6 saja? Separuh bilang, maaf jam 8 itu kami jauh, jadi bolehkah jam 9? Terus setelah berembuk ambil keputusan. Gereja jam 8. Waktu saudara ikut gereja jam 8. Bukan karena saudara kalah. Tapi kenapa? Tanggung jawab. Atau siapa di antara saudara yang karena mau gereja jam 10. Putusannya sudah jam 8. Terus saudara bilang, kamu mau gereja jam 8? Silahkan. Saya akan pergi jam 10. Kira-kira kalau dia datang, pasti dia yang jadi jemaat, dia yang sendiri pimpin sendiri, main musik sendiri. Lama-lama dia pusing sendiri. Tanggung jawab. Amin. Nanti itu akan dalam kasih membawa kamu pada relasi. Yang sudah pacaran angkat tangan. Yang satu. Yang lain ini belum. Oh 2, sudah 2, bagus. 3, 4, mantap. Yang belum pacaran angkat tangan. Waduh banyak. Saya prihatin dengan saudara-saudara. Oke. Yang belum tahu dia pacaran atau tidak. Dia tidak tahu ini pacaran atau bukan. Yang penting kalau tidak ada kita rindu. Dia ada macam malu begitu. Ada. Orang pacaran. Nanti hidup sampai berumah tangga. Kan ada saja masa. Kalau kita tidak mulai dengan tanggung jawab. Pasti akan melarikan diri. Saya sehat anak-anak muda yang baru menikah. Saya bilang, kamu nikah baik. Kamu harus bertanggung jawab. Waktu kamu nikah, itu orang tua kasih tinggal pekerjaan. Datang urus kamu nikah. Tolong hargai itu. Orang tua bukan tidak ada kerja. Bahkan, babi saja ikut mati tagal kamu 2 menikah. Tolong tanggung jawab sedikit itu babi su berkorban toh. Tanggung jawab, ada masalah. Sudah 3. 1. Jadi teladan dalam kata-kata sudah bagus, naik kelas. Jadi teladan dalam tinggal aku su bagus, dia naik lagi. Yang kau mesti jadi teladan dalam kasih sudah bagus ini. Dia kasih naik lagi. Engkau mesti jadi teladan dalam kesetiaanmu. Jadi teladan dalam
Kau kawan di sebelah, engkau jadi teladan dalam. Sambil tepuk tangan kita menyanyi setia setialah. Tidak tahu ini lagu. Ulang. Setia setia. Setia sampai kapan? Setia. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Setia sampai kapan? Apa jawabanmu? Apakah balasan? Untuk apa? Aduh, ini anak orang ini. Setia Setia sampai kapan? Sampai mati. Ganti lagu yang setia. Seperti mengurapi, menangis di bawah kaki. Demikian hidupku. Yesus engkau baik Pak. Sama-sama semuanya sampai akhir. Sampai akhir. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota. Ku tetap setia. Lebih kuat sama-sama sampai akhir. Apa ku menutup, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani. Ku tetap setia melayani. Ku tetap setia. Sekali lagi kami tetap setia. Ku tetap setia. Yang setia angkat tangan. Aduh, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, setia itu komitmen satu hari demi satu hari demi satu hari demi satu hari. Komitmen atas nama pribadi melibatkan orang lain dan melibatkan Tuhan. Itu namanya setia. Yang sudah CD boleh angkat tangan. Oke, turun tangan. Waktu ditanya, apakah jawabmu? Jawab bilang. Kan waktu berdiri di sini kok, apakah jawabmu? Jawab bilang. Ya apa? Nama siapa saya? Nama. Jordan. Anggap saja semua nama Jordan. Jordan, apakah jawabmu? Ya, kenapa? Saya tidak dengar. Ya. Itu jawaban yang ada di sini. Kalau dalam gereja kami ditanya, apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati. Jawaban itu mengandung 3 pengertian. 1, jawaban itu mengandung arti, ya saya percaya karena saya benar-benar percaya. Saya berani mengaku itu di hadapan Tuhan Allah dan jemaat karena saya meyakini Tuhan menciptakan langit dan bumi. Melahirkan saya secara ajaib di dunia. Saya berdosa tapi dia menyelamatkan saya. Dia siapkan surga bagi saya. Saya percaya Roh Kudus memberi. Berdasarkan itu saya bilang, ya. Betul? Tapi ya saja tidak cukup. Kedua, saya bilang ya. Terus masuk gereja. Bukan ya habis hilang. Ada yang ya habis hilang. Ada yang sidik karena sudah kelas 2 SMA. Bukan karena memang mau ini sidik karena kelas 2. Ya masuk. Bukan ya habis hilang.
Yang ketiga, saya menjawab ya, percaya, masuk dan siap diatur. Banyak yang sudah masuk tapi tidak mau diatur. Mau urus diri sendiri. Saudara lihat sekarang. Kesetiaan itu. Dia menjadi batu uji dari kasih. Ada orang memiliki kasih tapi tidak setia. Dia menguji sekarang. Nah, untuk semua itu mari kita sampai di yang paling akhir. Paling tinggi dari semua. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Jadi teladan dalam batu uji dari setia adalah menjaga kesucian. Kenapa kesucian menjadi paling penting dan paling tinggi? Tuhan yang kita sembah itu suci. Tuhan yang kita sembah itu kudus. Ingat, yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Kalau kita ada di dalam persekutuan tapi tidak menjaga kekudusan, kita hanya sekedar aktivis. Orang aktivis itu melayani pekerjaan, bukan melayani Tuhan. Dia sibuk dengan jadwal-jadwal. Dia hadir dalam semua ibadah. Bahkan disebut maha hadir. Semua ibadah itu dia ikut semua dari Senin sampai Minggu. Kaum bapak dia hadir, kaum ibu dia hadir, lansia dia hadir, pemuda dia hadir, remaja, sekolah minggu pun dia hadir. Bahkan semua ibadah rumah tangga dia masuk semua rumah. Tapi kalau tidak menjaga kekudusan hidup, dia hanya aktif. Pendeta Yandi khotbah tiap hari, menyatu dengan Tuhan. Belum tentu. Kalau tidak menjaga kesucian. Ini yang main-main musik, ini yang menyanyi-menyanyi ini tiap hari. Menyatu dengan Tuhan, belum tentu. Kalau tidak menjaga kesucian hidup. Akhirnya orang bilang, bapak ada orang ini bisa menyanyi, tapi tidak menyembah. Bisa bermain musik, tidak menyembah. Bisa berkhotbah, tidak menyembah. Saudara lihat. Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan. Urusan manusia dengan manusia bisa dapat lihat. Waktu bicara tentang kesucian, Tuhan Allah melihat hati. Lagu sekolah minggu ini menarik. Kalau tahu menyanyi, kalau tidak tahu belajar. Hati-hati gunakan. Hati. Karena itu tahu lagu ini, coba pulang menyanyi ini lagu, sebut dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kenapa? Siapakah kita ketika tidak ada orang melihat kita? Siapakah kita? Waktu tidak ada orang lihat. Kalau orang lihat kan kita bisa jalan. Karena ada orang. Bagaimana kalau tidak ada orang melihat kita? Siapakah kita? Anak muda. Ada handphone. Pola rumit. Yang harus sidik jari lah. Kontak mata lah. Dia punya pola pakai begini ada. Ada. Rahasia negara apa yang kamu taruh di situ? Hal-hal kecil. Tapi menunjukkan apakah kita menjaga kesucian kesalehan hidup atau tidak. Amin. Aduh, anak muda. Saudara membayangkan. Kalau kudus itu sama dengan terang. Tidak kudus sama dengan gelap. Ingat, terang tidak dapat bersatu dengan yang. Kalau manusia ada di terang. Dia bisa lihat orang di gelap. Bisa? Orang di gelap. Bisa lihat orang di terang. Lalu kenapa? Sudah diterang tapi kembali ke gelap. Orang diterang dan kembali ke gelap itu karena dia suka begini, dia suka begini. Apa ini? Apa? Kalau sudah mengintip begini tidak lama dia bilang. Jadilah mengintip berjamaah. Gitu. Jaga kekudusan.
Amin. Kekudusan. Kekudusan itu saudara. Kan kita menyatu dari Roh Kudus. Saya mau kasih tahu. Untuk mengaku dari Roh Kudus. Pastikan bahwa hidup kita tidak ada kepahitan. Roh Kudus tidak menyatu dengan orang yang hidupnya pahit. Tidak menyatu dengan hati yang penuh dengan amarah. Emosi. Mau balas dendam. Dia harus minta bantuan Roh Kudus. Mampukan dia untuk bisa mengampuni temannya yang menjengkel. Supaya ini bersih dan Roh Kudus itu masuk di dalam. Menyatu tuh. Waktu menyatu tuh baru buah itu keluar. Amin. Dan pastikan hati kita bersih. Polos. Suci. Amin toh. Hati aman sudah toh. Anak-anak. Pulang boleh kasih handphone orang tua periksa. Kenapa suaranya kok kayak tidak stabil? Ada masalah apa sebenarnya di itu? Itu. Saudara-saudara. Untuk itulah dia bilang begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah hanya karena engkau muda. Jadi ternyata hidup ini bukan soal berapa lama hidup. Ada lagu dulu bilang. Hidup bukan karena hari. Hidup. Hidup itu arti. Bukan hidup lama-lama tapi kalau tidak berarti bagaimana. Jadi jaga kekudusan hidup toh. Sama-sama 1, 2, 3. Jaga. Sambil pegang di dia punya dada sendiri bilang. Jaga. Hati-hati. Ada 3 hal yang sulit dalam hidup. Ada 3 hal sulit dalam hidup. 1. Menjaga rahasia. Menjaga rahasia susah atau gampang? Saya kasih tahu kakak saja. Terus bilang, ingat hanya kita 2. Kita dan kita saja. Lama-lama 1 GKE tahu. Menjaga rahasia. Kedua, mengampuni. Apa? Mengampuni itu berat. Banyak orang pikir mengampuni itu melupakan masalah. Makin sakit hati, makin tidak bisa lupa. Mengampuni itu membebaskan diri, menyambut dia punya kesalahan sambil siap dia bikin kesalahan baru. Itu merasa-rasa lo ramas dia punya leher itu. Mengampuni. Ketiga, dalam kaitan dengan kekudusan. Yang paling sulit dalam hidup ini adalah mengisi waktu luang sama-sama. Anak muda, 30 menit malam belum tidur bikin apa kamu? Malam-malam yang belum tidur 30 menit itu ada bikin apa? Berdoa. Saudara, dosa itu tidak terjadi serta-merta. Dosa itu dibuahi dalam pikiran dan perasaan. Malam yang sebelum tidur itu, kan tidak mungkin orang naik tempat tidur langsung. Tidak. Dia naik, lihat-lihat loteng. Terus dia bilang, saya ada ide. Terus dia online. Sudah jam 12 lebih 45 menit tapi mata belum bisa tertutup. Wah, bahaya. Saudara bayangkan, jangan 30 menit. Jangan 30 menit. Pernah bawa motor sampai di perempatan jalan ada lampu merah? Pernah? Kan sampai di situ kan berhenti toh. Waktu berhenti kita lihat di papan reklame. Ada mobil hitam, ada perempuan pakai baju merah. Kita lihat itu orang yang pakai baju merah tuh lihat kita bukan lihat orang lain. Beberapa detik kemudian kita lihat itu perempuan turun dari itu papan reklame jalan menuju kita. Bukan ke orang lain. Beberapa detik kemudian kita dengar dia panggil kita punya nama. Yandi. Beberapa detik kemudian kita rasa dia pegang kita pun tangan. Beberapa detik kemudian orang-orang di belakang. Jalan sudah engkau. Hanya 1 menit di lampu merah saja. Pikiran kita ada kemana-mana. Betul? Apalagi 30 menit belum tidur.
Hati-hati gunakan hati. Saudara, karena itu sudah selesai nih khotbah. Saya hanya mau bilang, kalau saudara kawan baru, jangan lupa kawan lama. Mari kita hafal dari yang pertama sampai terakhir. Supaya jangan hafal di kesucian saja. Jadi teladan dalam Jadi teladan dalam Jadi teladan dalam Jadi teladan dalam Jadi teladan dalam. Kalau itu kita bisa laksanakan dengan baik, tidak akan ada orang yang menganggap remeh engkau, tagal engkau, muda. Tapi engkau bisa menjadi teladan. Semua sudah hafal dengan baik, ini bagus. Dan karena itu kamu akan dapat CP. Mari tunduk kepala semua di hadapan Tuhan Allah. Mari semuanya angkat hati kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan hati yang keras. Katakan satu kalimat dalam doamu saat ini yang jujur kepada Tuhan. Ingat, jujur. Manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa dan dia tahu siapa kita. Jiwa anak muda yang meronta-ronta, yang tidak mau untuk dikekang. Yang liar pikiran-pikirannya. Yang memberontak terhadap orang tua, terhadap Tuhan. Bahkan ada hal yang ditutup-tutupi untuk orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Sekarang nyatakan itu kepada Tuhan dengan jujur ya, jujur. Nikmati 1-2 menit. Nikmati saja. Ini soal pribadi kita dengan Tuhan. Yesus, aku perlu